Oke, baik. Di sini sudah ada sobat sambatku, Bung Pindi Kurniawan. Halo, Mantap. Halo, Bung. Gimana kabar, Bung? baik, baik, Sehat ya? sehat, Iya, penuh ternyata dengan kegelisahan. dengan kondisi pandemi ini emang biasanya kita ngopi darat, akhirnya ngopi-ngopi virtual. Ini aku udah nyiapin Oke, kopi juga ini. Ngopi dulu iya lah. yang anehnya itu ya, apa namanya, dengan adanya pandemik itu kan orang sebenarnya bisa jadi, efek positifnya ya, bisa jadi lebih dekat gitu, Jadi meskipun aku jaga jarak. pengen ngobrol-ngobrol sih sedikit tentang yang lagi viral sekarang kan masalah inilah. Mungkin juga kegelisahan banyak sebagian anak-anak aktivis ya kan dibilang tanda kutip yang lagi Ah, tren bahas konspirasi. Tapi sebelumnya ini kan tanggal 8 Mei aku juga mau ngucapin peringatan untuk Marsina, tragedi Marsina ini juga aku pikir berkaitan juga dengan topik kita sebetulnya. Karena sosok Marsina ini bagi aku pribadi seorang uh, tokoh yang tokoh pejuang kemanusiaan gitu kan yang dengan situasi orde rejim kemarin ya dia bisa uh, harusnya bisa memberikan suatu suntikan tapi orang reformis gitu maksudnya. Oke lanjut langsung aja baik. Bung. Ini kan tentang konspirasi COVID-19. Ah, Apalagi kayak aku kemarin nulis, sebetulnya aku sempat nulis masalah bayang-bayang konspirasi ini. Bagaimanapun juga kan hmm, kita kalau aku sendiri dari melihat ilmu ilmu sosial ini kan memang membenarkan adanya teori konspirasi kan gitu. Cuman dalam situasi seperti ini kan aku pikir tidak tidak apa ya tidak pada waktunya gitu untuk membahas yang namanya konspirasi COVID ini atau apalagi memang konspirasi ini selalu identik dengan berkaitan peristiwa-peristiwa global gitu kan gejala-gejala ataupun fenomena seperti ekonomi, sosial, politik global gitu. hmm. Tapi kalau menurut seorang Vindi Kurniawan melihat teori konspirasi ini seperti apa sih? Eh, Seperti yang gini Bung ya, sebelumnya tulisan yang aku kirimkan waktu Bung pertama kali minta, apa namanya, minta untuk melakukan diskusi ini ya. Hmm. Eh, Konspirasi sendiri itu kan sebenarnya hal yang paling sederhana itu bisa terjadi di mana-mana ya. Apa Hmm, ya. kayak kamu nongkrong di bar, terus dengan teman-temanmu, terus kamu pergi dengan alasan tertentu harus cepat-cepat pulang gitu. Hmm. Lalu temen yang satu akan bilang ke temen yang lain ya, ternyata Bung Ibeng tuh kurang menyenangkan ya, bla 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 segala macam. Ya, ya, Jadi ya. itu bisa dikatakan konspirasi karena cara definisi kan dia apa Sekongkolan lah. perkumpulan orang tertentu ingin Hmm. melakukan kegiatan apa namanya yang tidak menyenangkan Ah, ah, terhadap ah. kelompok tertentu untuk untuk mendapatkan tujuan-tujuan pragmatik mereka gitu. Hmm. Dia disebut sebagai teori meskipun itu juga penyebutannya debatable ya. Uh, karena apa namanya dia membahas objek kajian objek yang dia bahas itu Hmm. ada spektrum yang luas biasanya tentang politik global gitu dan peristiwa-peristiwa dengan konteks sosial yang luas gitu. Hmm. Ya. Bukan hanya pada satu individu ke individu yang lain dan itu kenapa akhirnya dikenal dengan sebutan teori konspirasi. Uh, Sebenarnya dia banyak gitu berkembang di English speaking country ya, khususnya di Amerika. Apa namanya tentang New World Order, oh ya, ya apa Zionis Yahudi terus Ah, itu namanya bahkan gempa bumi di Haiti itu juga dikonspirasikan ah. dan yang terbaru tentu saja COVID-19 ini ya yang di apa namanya 9/11 gitu. ya di Indonesia itu diadvokasikan oleh beberapa influencer sebut saja yang paling getol Superman is dead gitu si Jering gitu si Jadi uh, jadi kok bisa produser dan yang siapa lain. itu satu lagi Young Lex itu. Ya. Uh, yang saya perhatikan terakhir si Jaring itu yang dia terakhir masuk ke apa namanya
Kompas. Kompas TV. Kompas TV ya, yang nggak nonton secara videonya, nonton secara penuh, tapi secara potongan-potongan gitu. Yang Jering katakan tuh dia banyak mengutip dari namanya David Ing, David ICKE namanya, David H. Yang orang itu orang Amerika, banyak menulis tentang bukunya itu banyak. Jadi dia mau menulis merewrite lagi ulasan-ulasan tentang teori konspirasi, dan orang ini sudah sering diundang ke berbagai forum global gitu, keliling dunia menyampaikan kuliah umumnya tentang teori-teori konspirasi. Dan Jering juga mengutip si David Ing ini, dan namanya aku lupa how to pronounce it. ICKE itu, David, how to spell it, David H. Ya, dia bukunya banyak, dan beberapa yang dikatakan Jering itu dia mengutip di tontonan YouTube ya. Dan di sini yang saya ingin analisis itu sebenarnya bukan pada apa yang disuarakan tentang teori konspirasi itu benar atau salahnya gitu. Jadi itu nggak perlu didebatkan lagi, karena dia hanya mengaitkan realitas yang berserakan itu pada satu seolah-olah itu berkaitan gitu. Padahal kan itu sangat kompleks ya, dan tidak ada jadi kayak lebih menimbulkan kegaduhan atau itu nggak sih, suasana yang cari sensasi juga, atau biasanya mengganggu mental lah, ya kan? Dan dia nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, terukur. Dan beberapa aku lihat potongan-potongan wawancara Jering itu, dia selalu memperbandingkan. Jika ditanya si penanya itu mengejar argumen si Jering, dia akan membandingkan dengan situasi yang lain. Contoh yang saya ingat tuh, kenapa COVID ini begitu masif gitu beritanya. Ya, ukurannya adalah korbannya dan bahayanya penyakit. Justru kanker itu juga banyak korbannya, tapi kok nggak pernah booming gitu. Atau orang kelaparan juga banyak menimbulkan korban. Ya, logical fallacy at its purest itu, logical fallacy yang benar-benar parah ya sebenarnya. Tapi anyway, yang kita akan lihat itu bukan soal dia benar atau tidaknya, tapi pada si subjeknya ini, subjek yang membahas itu ya. Iya, mengadvokasi teori konspirasi itu. Kenapa dia bisa percaya sebegitu getolnya dan menularkan apa yang dia percaya ini pada orang lain gitu. Dan efek bahayanya kan di situ ketika dia memproduce Ya, tapi kalau karena itu dari analisisnya si Prof. Hariri sendiri sih emang sempat bilang dengan situasi seperti ini, kepanikan seperti ini, wajar saling menyalahkan, mencarikan kesalahan orang lain seperti itu. Jadi emang wajar sih suasana seperti ini. Jadi emang yang diganggu ini emang lebih ke mental, kejiwaan ataupun gimana dengan itu namanya di infodemic itu namanya. Dia lebih berbahaya dibandingkan virus itu sendiri, dan lebih berbahaya dibandingkan pandemik itu sendiri kan. Yang coba aku analisa di sini adalah orang-orang yang percaya pada pengusung teori konspirasi ini. Di sini aku pakai pendekatan si Jacques Lacan ya, orang psikoanalis Prancis sih. Yang banyak sebenarnya dia praktisi psikoanalis, psikiatris yang juga banyak menulis tentang teori sosial. Dan Lacan ini menurutku paling cocok digunakan untuk membedah fenomena teori konspirasi ini. Aku di sini akan share gini Bung ya, screen ya, share screen ya. Oh gitu. Untuk membantu analisanya. Mantap. Ya, aku akan share screen di mana nih? Posisi. Itu. Bisa? Kelihatan nggak?
Oke. Sip, mantap. Oke, sebelum aku masuk ke graph desire dari Lekong ini, apa namanya? Teori konspirasi ini aku ini jadi fenomena yang di fenomena kultural di zaman modern gitu ya. Yeah. Ada salah satu filosof yang Karl Popper namanya, dia bilang kenapa ini jadi fenomena modern itu. Dari sudut pandang Karl Popper itu dia bilang since the God are abandoned, sejak Tuhan ditinggalkan, posisinya itu this position filled by powerful man and group gitu. Jadi sejak Tuhan ditinggalkan, sejak di abad modern, posisi Tuhan digantikan oleh seorang powerful ataupun grup. Dan kenapa ini akhirnya memancing konspirasi, karena bentuk counter wacana pada si powerful man atau grup ini memfeeding atau memberi makan rasa ketidaksukaan, cemburu dan sebagainya. Itu memberi makan orang-orang yang diberi makan ini sih orang-orang yang akhirnya menganut teori konspirasi. Oke, untuk selanjutnya aku masuk ke kon ini ya. Nah, ini sebenarnya alat bantu analisis ya. Ini yang vektor S dan S ini Bu. Ini yang vektor melengkung, yang horizontal. Dan ini satunya lagi. Sekedar info Bung, jadi teman-teman ini banyak juga yang nanyain, wah ini streaming apa gimana Mas, katanya kan. Bung Ibe yang minta linknya katanya. Wah ini jadi mungkin nanti ke depan buat teman-teman bisa ngajak Bung Pinde nih untuk membahas lagi. Iya, karena sebagai seorang peneliti sosial yang belum terkenal gitu kan. Ya makanya biar terkenal dulu ya jadi ada. Nah, aku mulai Bung ya. Udah kelihatan belum share gini? Ya. Mana dia tadi? Itu nggak bisa digedein. Udah gede di sini. Udah gede di sini. Oke. Ini yang apa namanya? Yang garis horizontal. Itu adalah yang disebut di Lekong itu perspektif gitu sebenarnya. Floating yang S yang di garis awal sampai di garis akhir itu floating signifier, penanda-penanda itu. Jadi garis yang di horizontal itu, itu sebenarnya perspektif dominan gitu. Jadi wacana dominan yang muncul di publik, wacana dominan itu. Bentar. Dia. Ini yang Lacan's Graph of Desire ini. Iya. Itu wacana dominan itu. Oke. Jadi S dan S itu adalah penanda, yang itu mengambang sifatnya. Itu kayak publik gitu. Jadi di publik kan wacana gini kan, mengambang. Dan dia saling tergantikan secara cepat gitu, muncul di permukaan maksudnya secara cepat gitu. Tapi dia sifatnya tetap mengambang, nggak ada yang settle down gitu, dan yang jadi benar-benar dominan settle down. Garis yang panjang itu dia menunjukkan wacana dominan, dan penandanya antara S ini floating signifier dan S yang satunya lagi floating signifier itu publik. Jadi wacana dominan yang berada di publik gitu. Nah, sedangkan yang vertikal yang memotong terus dia menukik gitu, yang Lakon simbolkan sebagai segitiga kosong itu. Ya. Nah, itu pre-simbolik gitu. Iya.
Presimbolik dalam artian uh, uh, apa namanya uh, subjek yang sejak masa kanak-kanak dia didefinisikan oleh wacana dominan. Contohnya sederhananya begini, supaya biar nangkep audiens maksudnya, biar nggak terlalu dengan istilah-istilah asing gitu. Subjek sejak masa bayi ini aku akan mencontohkan dalam bentuk bahasa itu. Sejak masa bayi dia melakukan apa yang namanya mirroring, jadi meniru mengamati, meniru ya. Dan wacana dominan itu diadopsi nilai-nilainya oleh orang tua si bayi itu untuk kemudian menjadi secara nggak sadar menjadi perilaku mereka, dan pada akhirnya juga ditirukan si bayi ini kan. Ini udah bisa dikeluarin lagi Bung grafiknya atau masih? Belum. Oke. Jadi setiap bayi itu, setiap subjek itu akhirnya mempunyai apa yang namanya presimbolik gitu. Untuk membaca apa namanya responnya pada realitas itu. Terus S yang dicoret itu Bung, itu subjek yang terbelah gitu. Section. Ya, subjek yang terbelah. Nah, vektor ini fungsinya bahwa orang yang mempercayai teori kaitannya dengan teori konspirasi ini, gaya pemikiran subjek yang secara presimbolik itu sebenarnya penuh dengan gaya pemikiran paranoid, Bung. Jadi berasal dari presimbolik itu, niat prasadar sebenarnya. Ya. Jadi gaya pemikiran paranoid itu asalnya, kalau dari analisa Lacan ini, dia campuran dari sisa-sisa psikologis bahwa ada sosok trauma masa kecil. Trauma masa kecil yang tetap secara alam bawah sadar ada. Dan akhirnya dia ketika si subjek itu dewasa, terbawa gitu ya, melekat. Presimbolik itu kebawa. Dan dia melintasi berinteraksi dengan floating signifier-nya, wacana dominan itu. Dan orang yang mempunyai secara kanak-kanak itu ketakutan pada sosok trauma masa kanak-kanak, ketika dia berinteraksi dengan gagasan publik dominan, makanya kenapa dia melengkung, dia akhirnya menjadi model gaya pemikiran paranoid. Dan akhirnya dia mencapai pada apa yang dilarang dan mencapai apa yang tidak, membentuk tatanan simbolis dalam bentuk kepercayaan konspirasi itu. Jadi ini sebenarnya yang S dicoret itu adalah subjek yang terbelah gitu. Jadi antara melewati batas itu tadi ya sebetulnya. Dan menafsirkannya dengan menerjemahkan S dalam integrasi dialektikanya dengan wacana dominan. Nah, bisa digedein tuh. Iya. Oke. Dari sebenarnya wacana dominan ini yang coba dilakukan para influencer-nya lah ya. Influencer-nya itu dia berusaha menantang wacana dominan yang dia anggap itu kurang dalam artian dia bisa dari segala hal kurang baik atau kurang benar. Karena aku berpikir orang-orang yang
atau aktivis-aktivis yang suka konspirasi gini, mereka sendiri juga terlibat konspirator itu sebenarnya, gitu kan? Dan setiap Terlalu kali mendalami. apa namanya? Dan yang unik dari pengusung teori konspirasi ini, setiap kali bantahan kita terhadap mereka, apa yang kamu ucapkan itu nggak benar, yang benar ini loh. Itu akan menjadi sensasi. Apa namanya? Bukan, dia memperkuat gagasan awal dia. Jadi justru malah menguatkan memperkuat. itu ya. Jadi seolah-olah gini, kalau ada orang yang membuktikan dengan bukti sahih bahwa yang dia ucapkan itu, yang Jering katakan itu sebenarnya nggak ada basis data dan ya secara ilmiah nggak terbukti, itu akan memperkuat kepercayaan awalnya bahwa ya ini ternyata benar kan. Kalau dia nggak ketakutan dengan apa yang aku katakan, kan nggak mungkin dia menyangkal itu. Wah, ini jadi kayak berulang-ulang meyakinkan terus gitu ya. Sebenarnya berputar-putar pada apa namanya, bab itu kecurigaan dia sendiri. Dan kenapa orang cenderung melakukan itu? Karena ketika melawan wacana dominan, itu ada bentuk penikmatan. Jadi desire, psikanalisis jadi desire bagi si subjek gitu. Itu kenapa dia kurva yang vertikal tadi bisa kurva yang vertikal tadi menuki ke bawah itu, dia memenuhi apa ya, panggilan hasrat gitu loh. Kalau di bahasa Perancis itu si lekong itu sebut sebagai jouissance. Jouissance itu kalau bahasa Inggris kurang lebih diartikan sebagai enjoyment gitu. Kalau di bahasa Indonesia mungkin kenikmatan gitu. Jadi dengan dia mengcounter wacana dominan itu ada rasa nikmat yang dia peroleh. Ya Bung, ini lagi 2 menit. Kira-kira apa yang bisa disampaikan tentang teori konspirasi ini mungkin. Nanti selanjutnya bisa, ya mungkin teman-teman nanti kita buat forum lagi yang lebih besar gitu kan. Oke, ini masih panjang lagi yang apa namanya. Iya. Dan sebenarnya karakteristik pada pengusung teori konspirasi itu, selain daripada mencari kepuasan menantang wacana dominan itu, dia secara subjek yang aku kategorikan tuh 5 kategori. Yang pertama dia subjek yang demen bergosip. Ini bisa dikeluarin dulu, Bung. Soalnya ini, Bung. Oke, benar. Oke, udah kamu keluar ya? Siap. Oh ya. Halo? Ya. Lanjut, Bung, lanjut. Iya, Bung, seperti yang Bung bilang tadi itu bahwa apa namanya? Ini tak terhindarkan dengan adanya wabah semacam ini, jadi menimbulkan kepanikan di publik gitu. Dan memang benar si Jering selain daripada dapetin panggung, dia ada kenikmatan gitu kalau di dalam apa namanya, Iya, benar. Jadi ketika dia melawan wacana dominan, ya ini dari pemerintah, dari WHO, itu ada semacam jouissance gitu, seperti yang vektor yang kita ditunjukkan. Wacana dominannya yang horizontal, perspektif alternatif dari si subjek yang percaya teori konspirasi itu yang vertikal gitu. Dan itu ada semacam ketika dia melawan narasi dominan, itu ada semacam kayak lebih daripada aku mungkin menyimpulkan ini lebih daripada dia dapat panggung atau semacam itu ya. Jadi ada semacam kepuasan. Ya, ada pendengar semacam itu kan, ada yang mau dengerin. Sebetulnya lebih itu. Jouissance itu enjoyment itu. Dan kalau diperhatikan dari tarik ke belakang gitu. Lirik ini yang kita bahas Jering ya, karena dia paling ya ada 2 juga sih. Kalau dilihat dari lirik-lirik lagu Superman is Dead itu,
Kuat Kita Bersinar, terus Hmm. ada yang dulu waktu dia Bukan pahlawan. terlibat polemik dengan penggemar di Jawa itu yang tentang tatunya Java Fuck Java dan sebagainya semacam itu. Yang lirik-lirik refrain Presiden yang Jering ciptakan, aku bacanya analisisnya itu kayak itu seolah-olah menseolah-olahkan bahwa dirinya itu terpojok. Ini berlaku bagi orang yang percaya teori konspirasi ya, dirinya terpojok dan seluruh dunia itu sedang melawan dia gitu. Ya. Jadi memposisikan dirinya bahwa dia sendiri teralienasi, terus seluruh wacana dominan itu sedang menyudutkan dia. Gitu. It is what he got lately gitu. Apa yang dia dapatkan sekarang. Ketika semua orang kan di Twitter tuh kocak-kocak tuh yang tuh nggak punya otak lu, mabok apa segala macam. Jadi kita aku lihat dari sebenarnya cara penulisan lirik SID itu yang dramatis ya. Jadi tragedi yang mengisahkan lirik-lirik yang sebenarnya kekanak-kanakan gitu. Karena kalau dibaca tentang apa itu Kuat Kita Bersinar dan sebagainya, dia ingin mengesankan bahwa aktivis itu manusia yang dipersekusi, akhirnya kan dilihat dari video klipnya juga kelihatan. Ya, ada sisi humannya itu. Tipikal orang. Iya, aku pikir memang momen ini memang dia seorang seperti itu memang harus tampil sebenarnya karena ya itu tadi yang aku bilang pemerintah pun nggak akan lepas karena ini emang udah situasinya emang global kan gitu. Cuman bagaimana nih penyeimbang dari sebagai komunikasi ke publik untuk meyakinkan ya jangan terlalu panik itu sebenarnya udah bagus. Karena kan gaya stylenya ini kan beda-beda gitu. Dan itu tadi ya kecenderungan yang aku tangkap di pengusung teori konspirasi itu dia agak dramatis ya. Jadi realitas itu ditangkap seolah-olah antara yang jahat dan yang baik yang dianiaya gitu. Dan pada akhirnya berakhir pada drama entah itu bahagia maupun celaka gitu. Dan sebenarnya itu kelihatan dari video klip atau liriknya Jering itu dan selain daripada itu yang aku sebutkan Jui Shang tadi itu sebenarnya ada 5 karakteristik orang yang menyukai teori konspirasi itu. Aku baginya 5 sih dan yang pertama itu mereka itu demen dengan gosip gitu. Mitos gitu ya, misteri gitu mungkin. Bukan, dia senang dengan gosip itu. Yang kedua mudah terpikat dengan rumor itu kan. Rentan pada desas. Benar. Sesuatu yang ya desas. Dan yang ketiganya yang paling penting menurutku gejala model pemikiran yang cenderung paranoid gitu. Jadi sebenarnya dia merasa tidak aman gitu, paranoid. Dan ini yang muncul yang aku jelaskan melalui vektor tadi itu, bahwa gejala pemikiran paranoid itu yang akhirnya mengungkap kembali pre-simbolik atau prasadar dari subjek ini pada ketakutan masa kecilnya gitu. Yang itu berbenturan dengan wacana dominan sekarang. Dan wacana dominan sekarang ini kan dikendalikan oleh the other ya. The other dalam penjelasan Lekong itu bisa dia itu dalam bentuk aturan-aturan agama, aturan masyarakat yang mengikat gitu dan norma-norma dan sebagainya harus dipatuhi. Negara juga masuk bagian daripada itu tentu saja. Dan model pemikiran paranoid ini akhirnya muncul ke permukaan. Dia bukannya mengoreksi melawan salahnya wacana dominan secara saintifik ya, secara bukti-bukti yang bisa, secara argumentasi yang bisa dibuktikan, tapi dia berbelok Bung. Yang vektor tadi yang juga berbelok dan dia mencari pada Jui Shang yang subjek terbelah itu. Iya. Dia mencari pada
desire, kepuasannya sendiri yang kita dari tadi itu. Dan ciri yang keempat dia dogmatis, sedangkan yang kelima intoleran pada ambiguitas realitas. Yang realitas itu kan apa namanya, fakta itu berserakan, fakta opini itu berserakan. Gitu. Ya. Mau dari sudut pandang yang mana gitu kan? Benar bagimu belum tentu juga benar bagi yang lain. Dan bukti saintifik pun bisa digagalkan dengan penemuan saintifik yang baru dan begitu seterusnya. Apalagi sekarang post-truth ini kan. Iya. Anyway, keambiguitasan itu sebenarnya yang aku mengutip dari Tom Nichols, penulis The Death of Expertise. Dia menulis argumen yang bagus bahwa kadang realitas yang kita terima, pemandangan yang ada di depan kita, pada yang kita serap pada secara indrawi itu, nggak semua harus bisa interpretasikan, bisa diterima. Kadang ada sesuatu yang memang begitu, nggak bisa dimengerti gitu. Jadi ya udah biarin aja. Yeah. Dan kategori kelima tadi, percaya tahayul dan mengidap semacam kompleksitas superioritas ya. Dan dari percaya tahayul dan ada semacam kompleksitas superioritas gitu. Jadi di antara 5 kategori itu aku rasa dari apa yang ditampilkan Daring atau siapa yang influencer yang lain itu mencakup 1, 2, 3 kategori ya. Itu nggak bisa toleran dengan kompleksitas realitas, karena realitas memang ambigu semacam itu. Yang kedua, yang paling cocok pada analisis teori psikoanalisis ini, model gaya pemikiran yang parno itu sebenarnya. Sebenarnya ini mengafirmasi ketakutan masa kecil subjek itu, yang akhirnya secara perlahan itu muncul lagi itu. Iya, benar. Ya. Munculnya itu ketika berhadapan dengan wacana dominan dan dia akhirnya mencari wacana alternatif yang lain. Ya, wacana alternatif lainnya dinamakan konspirasi. Dan memang muter dan kalau aku ingin membawa itu pada pembahasan yang lebih kompleks gitu. Maksudku benar yang Bung awal tadi sampaikan ya, ini wajar ya pada kondisi semacam ini yang sebenarnya menjadi sasaran kritik dari para pengusut. Kenapa teori konspirasi ini muncul dan begitu di publik tuh bikin gaduh, karena memang wacana publik sendiri itu nggak pernah lengkap gitu. Wacana dominan yang dalam hal ini pemerintah itu nggak pernah lengkap gitu. Dan ini bagian dari refleksiku dari refleksi dari fenomena orang-orang percaya teori konspirasi. Wacana dominan itu tidak lengkap dan dia itu tidak bisa memenuhi rasa sekuritas dari masyarakat itu. Termasuk di sini para pengusung teori konspirasi kan bagian dari masyarakat, dan dia itu ada semacam insekuritas yang itu nggak bisa dipenuhi oleh wacana dominan. Akhirnya melampiaskannya seperti itu. Melalui perlawanan itu dia menemukan juisha, kenikmatan. Yang kedua, dia menandai sebenarnya bahwa mungkin mudah ya mencaci orang yang percaya teori konspirasi ya, tapi sebenarnya itu kalau kita lihat more profound way, dengan cara yang lebih dalam, wacana dominan itu nggak bekerja sebenarnya. Dia nggak bisa memenuhi sekuritas dari setiap subjek, dari setiap warga masyarakat itu. Makanya dia warga masyarakat yang mengalami kompleksitas atau ambiguitas dan paranoia itu mencari pada gagasan yang lain, alternatif wacana yang lain. Terus sindromnya sama kayak orang agama itu loh. Jadi objek kepercayaannya kamu hilang, atau dia merasa percaya, dia mencari energi itu, mencari pada alternatif lain.
Oke, oke Bung, Itu sih. mungkin segini dulu lah ya. Itu Nanti kita lanjutin di forum-forum. apa refleksi kesimpulanku. Aha. Oke, Oke, thank you Bung. Nanti kita kabar-kabar lagi ya. Sukses terus buat Bung oke, Vindi, thank you, thank you. seorang peneliti sosial. Semoga nanti bisa cepat terkenal. Amin, amin. Yo, thank you Bung, thank you. Itu masuk juisan juga itu. Iya, iya, Oke, iya. yuk, Itu menarik. Thank you Bung ya. Yo, makasih. yuk. Ya, itu dia Bung Vindi Kurniawan.